Halo semua, selamat datang di channel Kokoro TV. Jadi seperti janji saya minggu lalu, saya kali ini akan mereview aplikasi yang kemarin sudah sempat di-review secara jujur ya, yaitu mpl.id. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara bermain fantasi ya, atau bermain membuat tim gitu ya, bermain fantasi. Ini salah satu permainannya. Nah, cuman sebelum ke bermain fantasi, saya ingin memberitahu bahwa sebelumnya saya pernah bermain Speed Chase ya. Cuma memang akun saya ke-ban selama 1 hari. Jadi ini buat pelajaran buat teman-teman bahwa aplikasi mpl.id ini betul-betul sangat jujur ya. Jadi ketika kita melawan dengan teman atau melawan dengan siapapun gitu ya, di misalnya contoh kita ini yang main yang 2 diamond atau main yang 1 diamond, ini semua tuh jujur kita bertemu dengan orang yang lain gitu. Karena kemarin saya coba menggunakan speed chase ya, saya main speed chase, lalu saya menggunakan kecurangan. Saya menggunakan satu aplikasi yang mana aplikasi ini tuh cara bermain catur gitu ya. Nah, saya melakukan kecurangan. Setelah selesai bertanding, saya langsung dideteksi oleh sistem bahwa saya menggunakan aplikasi tambahan gitu. Nah, dari sini artinya pemain-pemain yang ada di mpl.id ini betul-betul jujur. Jadi setiap orang akan bertemu dengan orang lain gitu, bukan bertemu dengan sistem dan sebagainya kayak gitu. Itu ya, itu review saya selama seminggu ini. Dan saat ini saya akan coba nih bermain fantasi. Pertama kita klik fantasi ini di bawah. Nah, setelah itu kalau bisa teman-teman, kalau main fantasi ini kita lihat yang ada tulisan pemain keluar nih. Jadi kalau match of the day ini tuh pertandingan besar ya, klub-klub besar kayak misalnya di sini ada Manchester City, ada Liverpool gitu ya. Tapi kalau untuk permainan fantasi ini kalau bisa, ini kan masih 2 jam lagi, lama nih. Jadi kalau bisa yang udah pemainnya keluar. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa pemain-pemainnya itu pasti main gitu. Dan kalau pemainnya udah pasti main, berarti pasti kita mendapatkan poin yang lebih tinggi kayak gitu. Tidak asal menebak. Nah, di sini saya akan coba yang terkecil dulu ya. Yaitu untuk kontes pendatang baru, coba yang 3 ini karena waktunya sudah sedikit lagi nanti. Jadi tidak sempat. Oke, kita coba yang 3 diamond ya. Nah, di sini kita pilih kipernya mau siapa gitu. Di sini yang bakal bermain ada 2 nih. Kalau saya lihat yang paling terbanyaknya saja gitu. Nah, ini banyak yang pilihnya RSB ya. Kita coba. Nah, ini ada kredit skor, kita tuh dikasih 100 ya kredit skornya untuk memilih 11 pemain. Kalau saya biasanya ini formasinya bebas, teman-teman mau backnya mau berapa gitu, 4-3-3, 4-4-2 bebas. Kalau saya biasanya 5-3-2, jadi backnya ada 5 gitu. Nah, di sini saya masukin. Nah, setelah itu saya masukin lagi. Yang pasti yang dipilih itu yang bermain ya. Kalau yang gak ada tulisan bermain ini berarti pemainnya nggak main pada hari itu gitu, atau enggak mungkin di bangku cadangan kayak gitu. Nah, teman-teman pilih nih. Oke, setelah itu strikernya saya 2. Nah, kalau bisa jangan sampai ada tersisa skor kredit skor seperti ini gitu. Jadi kalau bisa milih yang agak bagus gitu. Ini mungkin saya kesalahannya di sini sih. Coba. Kalau saya nggak jadi dulu ya. Nah, coba saya pilih. Ada 5. Oke. Ternyata sama saja. Kredit skornya masih sisa 4 karena memang pemainnya kredit skornya masih kecil-kecil ya. 3. Biasanya kalau tim besar itu sampai 10 dia. Ada yang kredit skornya 10 gitu. Saya sudah seperti ini. Saya pikir sudah bagus ya. Gitu, saya nggak tahu ini karena saya nggak tahu bola, tapi biasanya saya menang gitu ya. Kita coba aja lihat nih. Oke.
Nah setelah itu, setelah kita memilih pemain dan terserah mau formasinya berapa, kita pilih nih yang jadi kapten siapa gitu. Nah kalau saya biasanya diklik aja di sini siapa yang biasa jadi kapten. Misalnya nih Benjamin nih, oh ini biasa jadi kapten dia. Yang jadi vice kapten biasanya siapa? Nah ini nih Ivan Hofland, udah saya jadikan. Kenapa? Karena poinnya nanti akan bertambah lebih banyak kayak gitu. Nanti kita lihat ya, kita kalau udah pilih nih kapten dan vice kapten, kita simpan. Nah seperti itu, kita bayar 3 diamond. Slotnya habis ya. Oh alah, slotnya habis. Oh tunggu ya, slotnya habis. Tadi di room itu slotnya habis. Nah kita sudah terdaftar nih di ini ya, di sini kita udah terdaftar. Tuh nanti kalau juara 1 kita dapat 5 diamond. Ini tadi daftarnya kita 3 ya, 3 diamond. Jadi kalau nggak minimal sih kita harus juara 7 gitu. Dari 10 pemain kita harus juara 7. Kalau juara 7 kita balik modal 3 diamond gitu. Ini memang dapatnya kecil gitu ya. Nah ini ada 2, kalau juara 2 sampai 5 kita dapat 4 diamond, lumayan dapat untung 1 diamond ya. Karena kita masuk tadi 3. Kalau juara 1 dapat 5. Ini memang kecil. Kan saya bilang kalau main fantasi itu untungnya kecil, terus lama gitu. Tapi kita kemungkinan besar menangnya itu pasti gitu, nggak kayak kalau kita main pertandingan yang lain gitu. Kayak misalnya macam main game ini nih, main game apa Candy Crush segala macam. Nah itu agak riskan gitu, kita kehilangan diamond kita. Ini saya diamondnya ada 48. Nah sama kalau di fantasi ini, selain kita milih-milih pemain tadi, kita juga bisa ini biasanya nih room yang paling banyak dan yang paling banyak menguntungkan gitu ya, yaitu room 40. Kita cari coba. Oh ini sudah habis teman-teman. Biasanya di sini ada nih room 40. Contoh yang ini aja deh, Manchester City ya contoh. Nah ini nih room 40 nih, yang harganya 40 diamond. Ini paling banyak. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Tuh lihat, ketika kita juara 1 kita dapat 800. Jadi tadi tiket masuknya 40, tapi kalau kita menang dapat 800. Ini berkali lipatnya kan. Nah kalau kita juara 75 aja, ini dapat 75, kita udah balik modal dan lebih. Tuh dapatnya 70 diamond. Jadi kalau teman-teman punya diamond lebih mungkin gitu ya, kalau bisa sih coba main yang gampang-gampang dulu nih, yang nih kontes pendatang baru dulu nih yang warnanya orange. Teman-teman pelajarin dulu ini yang warna oranye ini yang tadi saya daftar. Nah nanti kalau misalnya udah kelihatannya menang-menang terus gitu, bolehlah teman-teman mencoba nih, kalau ada diamond kemenangannya lebih, itu bisa coba di room yang 40 diamond gitu. Ini room 40 diamond soalnya hadiahnya besar gitu. Nah terus ya itu aja sih kalau saran dari saya gitu ya, untuk main fantasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh iya, cek riwayat. Saya kalau cek riwayat jujur aja kemarin habis kalah banyak ya, karena salah menebak gitu. Nah ini saya habis berapa, 2 pertandingan ini saya kalah, tapi yang sebelumnya menang nih. Ini menang ini 38 diamond saya dapat. Jadi itu riwayat saya. Terus kalau mau daftar fantasi juga, ini kan roomnya banyak nih. Nah itu tuh kita pakai diamondnya. Ini diamond bisa pakai 2 diamond gitu. Yang pertama kita bisa pakai diamond kemenangan, terus kita bisa pakai diamond top up kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menang nih, kayak tadi saya nebak misalnya menang gitu, nanti masuknya ke diamond kemenangan, dan diamond kemenangan ini bisa dipakai gitu. Jadi 2 diamond ini
baik berlian top up maupun berlian kemenangan ini bisa dipakai buat main. Tapi kalau yang berlian bonus ini nggak kepake sih. Oke, mungkin itu saja sedikit review dari saya untuk minggu ini. Aplikasi MPL ini sebetulnya cukup menarik dan sangat jujur gitu ya. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang bermain juga gitu. Nggak ada kecurangan sistem dan segala macamnya gitu. Karena saya terbukti kemarin habis terblokir gitu selama 1 hari. Mungkin itu saja, terima kasih. Sampai ketemu di hari Minggu. Nanti saya akan membuat konten aplikasi lagi yang mungkin aplikasi ini bermanfaat gitu untuk kita mencari cuan-cuan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.